Shalom, salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan dengan mengangkat tema From Zero to Hero, kisah kubur kosong. Dengan bacaan Alkitab Lukas 24 ayat 1 sampai 12. Dan kiranya Bapak Ibu bisa membacanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar istilah from zero to hero. Dari titik terendah menuju keberhasilan yang luar biasa. Kisah seperti ini selalu menarik karena memberi harapan bahwa kegagalan bukanlah akhir dan keterpurukan bukanlah penutup cerita. Namun dalam semua kisah from zero to hero ini yang pernah ada, tidak ada yang sebanding dengan peristiwa yang kita akan renungkan pada saat ini. Ini bukan sekadar kisah tentang keberhasilan manusia, melainkan karya Allah yang mengubah kematian menjadi kehidupan. Keputusasaan menjadi pengharapan dan kekalahan menjadi kemenangan. Kisah kubur kosong adalah kisah perubahan terbesar dalam sejarah. Dari nol kematian dan kehancuran menjadi pahlawan, kemenangan, dan kehidupan kekal. Pertanyaannya bagi kita, apakah kita benar-benar memahami makna perubahan ini dalam hidup kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita renungkan beberapa hal penting. Pertama, titik nol adalah harapan yang hilang. Dalam Lukas 24 ayat 1 sampai 3, para perempuan datang ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Mereka datang bukan untuk berharap, tetapi untuk menghormati jenazah Yesus. Ini adalah tindakan terakhir dari kasih mereka kepada seseorang yang mereka pikir sudah tidak ada lagi. Bagi mereka, semuanya sudah berakhir. Yesus yang mereka harapkan sebagai Mesias telah mati. Semua pengharapan yang pernah mereka miliki seolah runtuh dalam satu peristiwa penyalipan. Inilah yang dapat kita sebut sebagai titik nol. Titik di mana tidak ada lagi yang bisa diharapkan. Titik di mana masa depan terasa kosong. Saudara, seringkali kita juga mengalami titik seperti ini. Mungkin dalam pekerjaan, atau dalam keluarga, dalam pelayanan, atau bahkan iman kita sendiri. Kita merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan, tidak ada lagi masa depan. Namun kisah ini mengajarkan bahwa titik nol bukanlah akhir cerita di tangan Tuhan. Kedua, ada kejutan ilahi, yaitu kubur yang kosong. Dalam Lukas 24 ayat 5 sampai 6, malaikat berkata, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, Dia telah bangkit." Saudara, pernyataan ini mengguncang cara berpikir manusia. Para perempuan itu datang dengan asumsi bahwa Yesus mati. Tetapi Allah menunjukkan bahwa Dia hidup. Kubur yang kosong adalah tanda bahwa Allah bekerja melampaui logika manusia. Apa yang tampak sebagai kekalahan ternyata adalah awal dari kemenangan. Saudara, seringkali kita mencari yang hidup di tempat yang salah dalam hal-hal duniawi, dalam pengakuan manusia, dalam keberhasilan semata. Padahal kehidupan sejati hanya ditemukan dalam Kristus yang bangkit. Kejutan ilahi ini mengajarkan bahwa Tuhan mampu membalikkan keadaan yang paling mustahil sekalipun. Dari kubur yang sunyi, lahirlah kabar yang menggema ke seluruh dunia. Yang ketiga, soal respons manusia antara ragu dan percaya.
Dalam Lukas 24 ayat 10 sampai 11, ketika para perempuan menyampaikan kabar kebangkitan, para rasul tidak langsung percaya. Mereka menganggap perkataan itu sebagai omong kosong. Ini adalah reaksi yang sangat manusiawi. Ketika sesuatu terlalu baik untuk menjadi kenyataan, kita cenderung meragukannya. Namun menariknya, dalam Lukas 24 ayat 12, Petrus tetap berlari ke kubur untuk memastikannya sendiri. Ia melihat kain kapan terletak di situ dan dia pulang dengan heran. Disinilah kita melihat proses iman. Dari keraguan menuju pencarian. Dari pencarian menuju pengertian. Saudara-saudara, iman memang tidak selalu dimulai dari keyakinan yang sempurna. Terkadang iman harus dimulai dari pertanyaan, dari keraguan, dari rasa ingin tahu. Tetapi yang terpenting adalah kita tidak berhenti di sana. Kita harus terus mencari Tuhan. Yang keempat, dari nol menjadi pahlawan. Kebangkitan Yesus bukan hanya mengubah keadaannya, tetapi juga mengubah para pengikutnya. Para murid yang sebelumnya takut, bersembunyi, dan putus asa, kemudian menjadi pemberita Injil yang berani. Mereka yang tadinya nol, tidak berdaya, penuh ketakutan, menjadi pahlawan iman yang mengubahkan dunia. Bayangkanlah sebuah biji kecil yang ditanam di dalam tanah. Secara kasat mata, biji itu tampak hilang, bahkan seolah-olah mati. Namun justru di dalam tanah itulah proses kehidupan dimulai. Dari sesuatu yang tampak tidak berarti, tumbuhlah pohon yang besar dan kuat. Demikian pula saudara dengan kebangkitan Kristus. Kematian Kristus tampak seperti akhir, tetapi sebenarnya justru menjadi awal dari kehidupan yang baru. Dan kehidupan itu tidak hanya bagi Kristus saja, tetapi juga bagi semua orang yang percaya. Kisah kubur kosong adalah undangan bagi kita untuk mengalami perubahan yang sama. Dari hidup yang kosong menjadi hidup yang penuh makna. Dari ketakutan menjadi keberanian. Dari dosa menuju keselamatan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, from zero to hero. Kisah kubur kosong bukan hanya cerita masa lalu, tetapi realitas yang dapat kita alami hari ini. Kubur kosong itu menyatakan bahwa tidak ada situasi yang terlalu hancur untuk dipulihkan. Kubur kosong itu juga menyatakan bahwa tidak ada hidup yang terlalu jauh untuk diubahkan. Dan tidak ada titik nol yang tidak bisa Tuhan jadikan titik awal. Mungkin hari ini kita merasa berada di titik nol. Kita kehilangan arah, kehilangan harapan, atau bahkan kehilangan iman. Namun ingat, Tuhan tidak berhenti bekerja. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Allah sanggup mengangkat kita dari keterpurukan menjadi kehidupan yang penuh kemenangan. Marilah kita merespons dengan iman. Jangan tinggal di kubur yang kosong, tetapi berjalanlah bersama Kristus yang hidup. Biarlah hidup kita menjadi kesaksian nyata bahwa dari zero, Tuhan sanggup menjadikan kita hero bagi kemuliaannya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.